Teman-teman saya pengen melayani customer biasanya kan wah susah closing, nggak bisa tanya nanti insya Allah ada sesi waktu untuk sharing beliau. Kalau ini tak kasih sesi untuk sharing tak ketang skill seperti itu ngaret ini. Terus kemudian ini memang tim kami dan kami juga menerima beberapa reseller termasuk yang ada di sini yang foto. Nah itu di partner kami, nah, reseller dia. Tes cek, nah ini penak ini. Itu partner kami, ya namanya Bos Ropek ini reseller dan dia juga punya tim sendiri loh. Reseller tapi punya tim, ini partner tapi punya tim. Dia nggak masuk struktural, sebelumnya kalau masuk struktural itu lain-lain atau di apa namanya bagian lain lah seperti itu. Ini juga alhamdulillah pendapatannya lumayan, tanya sendiri loh ya. Meskipun di sarungan kaosan seperti itu, ini pengen nunggu nanti jadi nggak ada terikat waktu. Dia inginnya seperti itu. Nah, kalau di sini teman-teman di sini harus ngantor. Formalnya jam 8 sampai jam 4. Formalnya. Jadi jam 8 sampai jam 4 dia ngantor di sini. Intinya ada 3. Penting awal mangkat jam 8 mulai jam 4 itu 1. Yang kedua targetmu harus tercapai itu 2. Yang ketiga budaya di sini harus terpenuhi. Ojo saling sikut-sikutan, ojo saling apa sih kene nyanyian biasa lah, malah aku gak asik nih orang nyanyian gitu. Sampai ele-elean lah bahasa seperti itu. Wis pokoknya budayanya harus bagus, termasuk di sini pakai sarung nggak apa-apa. Pakai sarung nggak apa-apa, yang penting jangan pakai celana pendek. Itu aja. Pakai kaos, pakai celana atau pakai sarung silahkan monggo. Itu memang di apa namanya di elegan seperti itu. Seperti ngojo karo cekak seperti itu kalau di sini. Itu terkait di elegan. Next min. Terus kemudian ada proyek kami, ada beberapa proyek kami yang kami sebutkan tadi ada B2B. Teman-teman tahu ya B2B ya. Nah, ini B2B, business to business atau B2, dan juga B2C. Jadi kita mengelola, makanya tadi ada Musfiratul Azizah, Mbak Azizah itu punya 3 job, yang satu untuk RD, ngerekrut tim, yang kedua untuk finance atau CFO biasanya chief finance officer, yang ketiga itu untuk manager reseller. Nah ini di situ ada reseller langsungnya di sini teman-teman, B2B, ada agen, ada reseller, ada member, itu di sini maksudnya. Jadi ketika ada misalkan teman-teman mau reseller pada kami tinggal apa namanya ngerekrut apa namanya tinggal kasihkan Mbak Aziz ya. Terus kemudian ketika ada orderan kasihkan link apa namanya atau resinya, terus kemudian kami packing di sini, terus kami kirim. Nanti uangnya di mana masuk ke teman-teman semuanya. Tinggal totalannya nanti akhir sebulan sekali atau seminggu sekali, itu kesepakatan dari kami sama teman-teman semuanya. Itu yang B2B. Jadi kita menyajikan apa namanya membangun kemitraan berupa keagenan di mana memberikan HPP, harga khusus yang bisa dijual kembali teman-teman semuanya. HPP-nya lumayan tinggi. Nanti bisa teman-teman dicek di elgan.id/produk e-commerce. Itu memang nggak kami publish, tapi untuk teman-teman yang memang apa namanya nggak ada link, maksudnya di Elgan itu nggak ada link arah ke sana di websitenya, tapi kami kirim ke secara link maksudnya, seperti itu. Dan itu kedua B2C, ya ini yang membuat kita semangat untuk bertumbuh. Tetap kita melayani bisnis to customer, langsung ke customer, sehingga kami juga membutuhkan beberapa tim di marketing, misalkan di CS tadi, di marketing apa spesialis tadi, di advertiser, itu kita juga ke depan ingin bertumbuh seperti itu. Next. Nah ini produk kami teman-teman yang lagi hits, yang lagi winning. Alhamdulillah ini bisa terjual ribuan ya ini ya, ribuan. Ini brand ambassador-nya siapa namanya? Ruben ya kan, ya meskipun Ruben tapi ini bukan produk kami ya, ini cuma kami kerjasama dengan salah satu pabrik di Sukoharjo. Dia punya produk ini dan dia kasih project kami, bro unggah no ini bro, tak kasih harga khusus kayak gitu ya. Akhirnya tak sibuk kita apa MOU, terus kemudian saya punya tim, dia push, alhamdulillah meledak di 2 bulanan ini meledak. Pengiriman di sana sampai 2000 resi per hari. Kalau di sini ya lumayan lah, masih ratusan sih, tapi lumayan. Karena budget iklan di sana 40 sampai 50 juta sehari. Kalau di sini budget iklannya masih sedikit, tapi alhamdulillah bisa
winning, bisa up dengan profit yang tinggi. Kalau di total per bulan sekitar 10 jutaan, nggak ada 50 juta, apalagi sehari. Makanya dia keren banget. Makanya kita disuruh bantu up dan dikasih harga yang khusus. Dan kami juga bisa distributor, keagenan, agen, reseller, dropshipper bisa semua. Ini bersama tim saya, partner saya yang ada di Sukoharjo. Kebetulan dia punya pabrik sendiri ya di Sukoharjo. Ini makanya harus kenal dulu, kalau nggak kenal nggak cuan ini namanya. Nah, ini produk kami, alhamdulillah lagi winning di setengah tahun ini. Ya, meskipun di tahun 2023 kami pernah mengalami yang namanya shock terapi mungkin ya, anjlok ya, resesi atau apa ya. Nah, sehingga teman-teman dulu yang saat ini ada 10, dulunya itu pernah 20 kami rumahkan, yang enggak perform, kami rumahkan, ya ini realistis, soalnya ini bisnis. Padahal semuanya itu teman semua. Wah, aku dilema. Ini mempertahankan teman atau mempertahankan bisnis. Nah, bisnis kan, kalau teman, ini bisnisnya hancur, temen lu nggak ganti duit. Tapi ini bisnis, ya kan, bisnisnya munggah, direkrutnya kan iso. Nah, aku seperti itu loh, kalau kita tak rumahkan semuanya, sehingga pernah sampai kita di tahun 2023 kemarin. Pernah sampai kita, itu pernah. Yang lainnya reseller, yang lainnya keagenan, tapi ngantor di kantor tadi pernah sampai Mas Amin tok, makanya jadi manajer marketing. Itulah harus bangun dia yang edukasi, bangun lagi dia rekrut kembali, ya seperti itu polanya. Nanti teman-teman bisa misalkan masih belum ada gambaran, saya tanya-tanya seperti itu. Nah, alhamdulillah di setengah tahun ini produk ini winning. Karena apa? Kami sudah beberapa kali project produk bersama brand owner itu cuma 3-4 bulan itu performnya, habis itu turun trennya, habis itu turun pasti. Bulan ke-1, ke-2, ke-4, ke-3, ke-3, ke-4, puncak, habis itu turun. Tapi ini sudah bulan ke-6 ya, tapi masih winning, bahkan malah tambah ordernya tambah banyak. Apa faktornya? Ada yang tahu? Karena ini mengedepankan dia di brand ownernya itu mengedepankan muncul. Jadi nggak banyak rekrut tim, nggak banyak rekrut orang-orang yang ingin unggah produk ini mau, cukup 1, 2 atau beberapa orang saja. Ya yang kemarin rekrut-rekrutan terserah, akhirnya kan brandnya turun. Dan itu mungkin dia menggunakan strategi hit and run. Sepenting aku di pabrik, aku ngetokno produk, aku ngerekrut sebanyak-banyaknya distributor, habis distributor terus ada agen reseller dan sebagainya. Habis itu kan harga jur-juran, terserah. Sepenting aku pabrik tetap produksi setiap harinya. Itu namanya strategi hit and run dari pabrik, seperti itu teman-teman semua. Nah, kenapa ini enggak seperti itu? Karena sudah MOU. Kalau kemarin kan belum MOU. Bro, iki aja kakek main yo, cukup awet dhewe, wong 10, wong 5 sepiro, tapi 10 wong 5 juga punya tim masing-masing seluruh Indonesia. Sehingga bisa dipantau, ki ngejurke rego, paling kalau timnya ki harganya dulu akhirnya harganya stabil di marketplace itu bisa sustain, bisa berlanjut bahkan bertahun-tahun, nggak cuma sebulan, 3 bulan atau 4 bulan terus turun trennya, jur-juran banding harga, keluar dari zona itu lah kalau seperti itu saya. Next nah ini portofolio produk-produk yang sudah pernah saya garap banyak sekali. Mungkin ini yang bisa saya tampilkan di sini. Ada pertama kali saya itu reselleran produk Sakina popok yang bisa cuci ulang. Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2017-an mungkin. Itu masih sekitar itu. Terus kemudian apakah ini sudah masih belum? Sudah nggak ada, karena kan kita melihat tren juga. Nah, aku trennya lagi bagus, tak ambil, ketika turun tak lepas. Kayak gitu ya, ini AWD voltnya tinggi tapi nggak tahu apa-apa. Mending riset produk lagi. Nah, oleh kita bisa bangun brand itu sangat luar biasa sekali. Tapi effortnya nggak sedikit. Budget bakar uangnya juga banyak. Itu juga. Itu terus kemudian ada pengiris Braguna, ada bawang goreng khas Demak, itu juga pernah dulu. Cuma nggak ada yang ngolah, padahal pemesanan banyak, nggak ada yang produksi. Nah, akhirnya juga tak lepas. Wah, ini repot juga ini. Pertama kali ibu yang produksi, pertama kali. Terus kemudian akhir pemesanan, ibu ternyata manajemen produksi ketika itu belum tahu.
loh ibu sakit nggak ada yang produksi, tak pakai bawang ke pasar tapi malah satu kualitasnya beda, tak packing tak kirim, komplainnya masya Allah habis itu lah stop lah daripada lainnya akeh seperti itu, soalnya beda kualitasnya. Habis itu ya ini produk Elgan, jadi rata-rata di sini di tahun 2018an kayaknya. Nah ini ada parfum lah, lagi hit banget parfum. Bahkan parfum ini dulu pernah satu bulannya itu bisa omset sekitar 300 juta. Ini yang ini satu harinya ada yang 28 juta, ada yang 15 juta. Itu Pak cuma parfum tok. Sekarang parfum jujur-jujuran rego, bahkan di TikTok ya, masya Allah kan. Itu dulu harganya berapa? Saya jual itu sekitar 137 dari pabriknya sana. Ini soalnya kan brand ambassadornya itu, brand ambassadornya siapa min? Daulay ya dah. Apa? Itu Zaki Daulay betul. Brand ambassador situ. Wah meledak dulu. Iku langsung baru sasi satu tuku PCX kalau teman-teman gitu. Di tuku PCX di gowo wis mbah karepmu ngono. Nah, ini parfum saya sendiri, sudah BPOM juga, tapi nggak berangkat seperti itu. Karena apa? Pertama nggak ada brand ambassadornya. Wah, brand ambassador ya udah lumayan harganya. Kedua, ketika itu belum menguasai ilmu Facebook Ad. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin ketika dipasrai kalau kita buat produk insya Allah bisa meledak karena kita sudah insya Allah ya kita sudah memahami ilmu Facebook Ad. Karena Facebook Ad itu pada dasarnya itu pengen exposure iklan di TV, tapi sekarang kan yang iklannya di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Cuma ekspor itu saja. Shopee COD, cawe tadi tidak kenal. Itu kan ya, itu namanya exposure itu iklan. Nah, itu saat ini kalau rencananya kita juga membuat produk baru dari tadi pabriknya tadi. Aku kayak produk apa itu pemutih ketiak. Beberapa kali brand tak coba, ya pemutih ketiak itu brandnya Beauty of Angel, brandnya apa namanya Brekti, brandnya siapa itu bagus. Padahal kata kuncinya sama, pemutih ketiak. Apapun brandnya kok bagus, tak coba ini. Kemarin dikirim sampel, ya nggak tahu sudah sampai apa belum tahu. Itu namanya Underarm, Tanavi Underarm. Terus kemudian ini Tanavi brand saya sendiri, kenapa belum meledak kayak itu tadi? Dulu gak kan dite wakeh opo iki aku ngono kan. Opo iki? Coba nge brand sendiri padahal nggak tahu ilmunya. Nge brand begitu di brand, di-upload ning marketplace sama main Facebook secara gratisan karena nggak tahu ads, tahunya dengan marketplace gak laku. Kan ilmu marketplace seperti ini, produk yang winning dijual di marketplace pasti laku. Meski gak dikapak-kapak no. Itu ilmu dasar banget. Ya, nah misalnya gak laku berarti produknya yang salah. Kamu memproduksi sampah biasanya ngono nek cara kasar ya. Soalnya apa? Produk iki urung mbak optimasi, urung mbak kenal ki, urung mbak ekspor, urung saiki kan ono KOL lah apa biasanya. Itu next itu beberapa produk kami sehingga kami saat ini memang seperti ini. Produknya banyak varian dan kami alhamdulillah bisa perform lagi di pertengahan 2023 akhirnya nambah lagi sampai sekarang. Ya makanya kalau saya bangun bisnis itu intinya dua, sebetulnya tiga. Yang pertama itu adalah tim, yang kedua sistem, yang ketiga cash flow. Kalau cash flow-nya nggak ada ya, tapi ya caranya. Ya itu. Makanya bisnis di sini tuh beda sama pedagang. Kalau bisnis fokus bangun aset, kalau pedagang fokus omset, ya kan? Omsetnya jadi piro entek. Aset fokusnya bukan aset termasuk tim juga aset ya kan, sistem aset. Terus kemudian aset ada dua, tangible dan intangible ya begitu ya. Nah, tangible dan intangible fokus yang mana? Nek bagusnya intangible, asetnya kelihatan apa brand, apa tim, apalagi merek, itu aset intangible. Nike kalau diklotok logone sing centang itu sepatunya ditulis pasaran rak payu gak ngono. Begitu tempelin logo gue itu, wah larang. Nike yang asli ya. Itu apa? Brand, kekuatan brand itu. Pabriknya mbak jipuk lah, penting brandnya ojo. Sampai orang sengen. Nek pabrik jipuk, brandnya diambil, berarti kan gak pabriknya Nike lagi. Gak brand Nike, gitu loh murah. Gak ngangkat lo brand ya, kangelan. Meskipun Nike gak punya pabrik, tapi punya brand. Itu kan, aset intangible itu tadi. Yo pabriknya dimanapun bisa, ditul tetap laku. Kan? Brand, orang melihatnya brand bukan pabriknya seperti itu. Maka dari itu sekali lagi ini produk yang sangat-sangat winning dan alhamdulillah kita
menikmati itu, dan teman-teman kemarin sudah saya yang pemain TikTok ya, tak suruh lu produk api tanpa iklan pun sudah banyak orderan seperti itu. Next, Min. Nah, saat ini perusahaan kami sedang membutuhkan tim marketing yang disiplin, tekun, dan mau belajar untuk pengembangan diri. Ini memang masih, alhamdulillah masih. Next. Nah, ini portofolio perusahaan kami. Ini omset per hari pernah 10 juta. Terus ini 1 bulan iklan 8 juta, dapatnya 150 juta. Ya, ini di Lazada. Ini pendapatan jam 1 jam ya. Jam 00 atau jam 01 873 500. Yang kemarin ini sekitar 9 juta. Ini 1 minggu ini 35 juta pernah. Ini trendernya dulu. Ini Lazada ini. Next, Min. Nah, selain kita di marketing ya kan, selain di marketing, terus kita juga fokus sharing. Bukan fokus sih, nek diundang ya belum. Dan kita juga insya Allah siap sedekah waktu ya, sedekah ilmu lah bahasanya seperti itu. Makanya ada training, ada kita diundang di perusahaan teman juga, ini juga di KKN, ada juga di sekolah, di UMKM dan sebagainya. Itu kami juga sering sharing seperti itu. Next. Nah, ini kontak kami. Terus next. Nah, terima kasih. Oke, yang satunya lagi coba. Dari sini ada pertanyaan teman-teman. Oke. Jadi ini seperti dropshipper. Berarti dengan ambil barang dari Cina enggak Pak? Misal barang dari Cina kan enggak dropshipper. Iya. Karena kan yang ambilnya kan kayak di Shopee barang dari Cina ini harganya 35, terus kita bikin web sendiri kan. Web kita bikin pemasaran sendiri kan. Nah, itu berarti dengan ambil barang dari sana juga atau cuma ambil barang dari sini dari sana juga kan kualitasnya juga. Dengan juga strategi pemasarannya berarti pakai apa? Misalnya supaya bulannya yang permintaannya segini, supaya segini bisa minta tawar. Oke. Sebenarnya juga sedikit mencoba. Ya. Di apa, Mas? Di apa? Mencoba di produk apa kan? Misalkan di ads juga kan per minggunya kan bayar, ada yang 100. Apa? Di ads kan juga. Oh, ads ya, betul. Mungkin 200 atau berapa itu kan tergantung kita ambilnya yang mana. Nah, saya tuh mau tanya, jadi langkah awal dan kenapa, kan katanya bapaknya kan pernah mengalami masa hijau atau masa itu, gimana kita cara mungkin menghindarinya atau cara bandingnya itu, kita mulai dari mana dan kita memanajemen resikonya itu gimana agar kesalahan mungkin yang pernah Bapak lakukan agar kami itu tidak terjerumus di tempat yang sama. Oke, wes keren pertanyaan. Ada yang namanya impor seakan ini sangat mudah. Dulu kan, susah ya, harus join di di importi.rg ya kan. Sekarang sudah mudah. Ada Ostok, dengan buka Ostok itu sangat bisa sekali. Itu. Jadi importir dulu saya pernah tergabung di importir itu bayar perkumpulan ya. Kumpulan lah ya. Bukan kelas, ya kelas juga. Terus habis itu kan ada perkumpulan lah istilahnya. Komunitas. Nah, komunitas itu udah bayar 12 juta loh dulu saya itu. Ya saya pernah impor juga. Habis itu saya tak stop lah. Ya. Nah, itu juga tahap-tahapannya sama seperti itu. Kalau kita ngimpor terus main Facebook Ads sama seperti sampean, harus ada website, harus ada landing page atau apa, terus kemudian harus ada pixel untuk mengkonekkan antara Facebook dan juga landing page-nya tadi. Untuk itu terlalu teknis itu nanti Mas. Tapi yang intinya seperti ini. Sekarang nggak usah repot-repot impor. Di Ostok itu juga banyak produk-produk impor dia dijual dengan harga-harga yang medis sekali. Atau bahkan teman-teman kalau main seperti itu, mainnya di mana? Di Shopee sepatu murah-murah banget, itu impor semuanya. Terus apa produk-produk home living atau apa itu juga murah-murah semua, rata-rata impor semua. Nah, pengen teman-teman main atau coba di situ yang pakai Facebook Ad, ini Facebook Ad ya. Kalau mainnya di Marketplace nggak masuk, soalnya mesti sinergo. Mainnya kita di planet yang lain, karena apa?
Setiap planet itu mempunyai elemennya masing-masing. Ya, ada planet Lazada, ada planet Shopee, ada planet Facebook Ads, ada planet itu punya elemennya masing-masing. Itu punya apa ya istilahnya? Pembelinya masing-masing. Kalau ambil kita di Shopee, jualnya di Shopee, yo kalah. Pertama, kalah rego. Ya kan? Kedua, kalah ulasan soalnya agak anyar. Wes kuwi. Kalau bintangnya yo ngono. Maka kita ambil produknya di Shopee, jualannya di mana? Facebook Ads. Ya, ini Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube, wis pokoke. Rata-rata di situ. Karena apa? Aku dhewe kena Facebook Ads ya. Tuku kok. Padahal tak cek di Shopee lho, regane sakmene ya. Wis sampeyan tuku deh. Paling iya dan teko mek koyo Shopee ora men iki. Seperti itu. Soalnya apa? Ketendang iklan, wah menarik ya. Tuku. Ya sama, kalau kita mainnya ambil produknya di Shopee, coba buka Shopee min. Itu murah-murah banget, lalu kita ambil jualnya di Facebook Ads, yo kita harus punya landing page atau website. Terus kemudian kita konekkan sehingga kita bisa baca dashboard iklan itu boncos pora itu di situ. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Terus kedua, mungkin apa tadi, Mas? Ya. Nah, oke. Itu mungkin saya simpelkan ya. Saya simpelkan itu 3 kesalahan pengusaha pemula. Tak simpelkan yang ngono. Nah aku dewe ya. Yang pertama ngerekrut tim asal-asalan. Wih, brene koncone ku abuh direkruti. Aku pendapatanku akeh tak rekruti. Sangger tanpa adanya interview terlebih dahulu. Itu dulu. Aku urung bangun RD. Makanya saya ini mlebu rene wis angel. Nek ora sesuai dengan kapasitas atau dia nggak punya ijazah tapi punya skillnya, gak apa. Atau mungkin dia punya semangat juang tinggi, tak ngerti tinggi semangat ini so. Terus kemudian dikasih kesempatan sampai 3 bulan. Biar sampai 3 bulan lebih 4 bulan 5 bulan tak jarke, gak perform tak jarke, bulu-bulu kabeh. Petakno piye? Itu pertama, nggak ngerekrutnya asal-asalan. Kedua, nggak enakan. Kanca dhewe tak tokno, wah ra enak aku. Aku gak enakan. Itu untuk sifatku udah kono kabeh sebiyen soalnya. Sampai 20 orang itu paling perform itu cuma 5 orang loh. Dan ketika 5 orang itu pendapatannya nggak bisa mengcover 20 orang KB, defisit itu. Gak iso ya. Oke, iso surplus defisit keadaan perusahaan. Itu berjalan beberapa bulan tak jarke. Bulan ketiga nanti munggah meneh kayak ngono. Polane gitu-gitu terus nutup KB. Jadi di marketing online itu ada masanya kita 1 bulan itu panen. Dulu kan ada flash sale ya, panen banget dulu. Sekarang nggak bisa, semakin meripit kayak iso. Ya soalnya flash sale paling nggih ngunggahke tokone ben munggah, ben banyak traffic, ben banyak pengunjung. Setelah itu kita panennya di hari-hari berikutnya. Nek wis tokone wakeh kan wah pengunjungnya wakeh, berarti hari berikutnya kan meskipun di hari pertama di hari flash sale itu gak untung-untung. Tapi hari next berikutnya, ya kan, itu masih ada orderan dari lewat situ. Strateginya di situ. Dulu di flash sale masih untung banyak, 10.000, 20.000 nek kali, lumayan. Bisa nutup 20.000, cah 20.000 biasanya. Tapi nek gak pola ngono terus gak sehat. Yang pertama kali memang kesalahan kita ngerekrut tim itu asal-asalan. Nek aku dewe iso sampai omset 80 juta bisa, 100 juta bisa nek dewean. Tapi nek tim, nah itu seninya di situ, seni mengelola SDM-nya di situ. Saya pernah sharing, saya pernah berkata, tanya pada owner, ya, owner juga di salah satu perusahaan di Solo, Duanaga Corporation. Nah, saya ilmu untuk mengelola seni ilmu untuk mengelola SDM Pak gimana? Wah dia istri meneh, itu nih gak bisa kerja pecat, terus titik. Lah aku cara sampai 3 bulan, 5 bulan, itu rusak kos itu, gak perform banget. Nek sampean ngono modelnya yo, nggih perusahaan nggih apa sih ini? Nggih madrasah lho. Wah, ekstrem banget itu. Yayasan ngono. Yayasan wae. Nek sampean perusahaan rumusnya harus profit titik. Kalau gak profit ada yang salah. Kosnya di mana cari tahu buang. Gitu, sesimpel itu. Oke, mungkin itu Mas, paling 2 itu tadi ya. Jadi aku sendiri kan proses rekrutnya asal-asalan. Kedua nggak enakan. Yang ketiga
mungkin nggak ada yang latih. Dulu kan fokus aku tok, jadi mau ngelatih pirang-pirang, ketika itu gak ada perform ngono. Iku makanya harus ada leader. Sekarang ada Mas Amin, ada lumayan banyak sekarang. Yang belakang soalnya itu di jos ya, cuma di sarungan. Buat apa marketplace jos gitu. Nah itu seperti itu. Makanya cara menanggulangi ya harus ada rekrutmen, harus ada interview. Satu, sebagai solusi. Yang kedua gak enakan. Makanya aku gak enakan, aku ngomong RD kayak ilekno. Wes dilekno kan tanpa melalui saya. Aku sifatnya gak enakan. Makanya itu enak. Cari tim yang bisa menutupi kekurangan sampean. Itu timnya di situ. Nek sampean pinter marketing, ora asum itu marketing, golek marketing, isine bentrok. Kayak aku mbek cakae biyen marketing bentrok terus. Strategi bentrok. Makanya harus tim harus melengkapi. Nek marketing wis padha bener ya, cuma strateginya yang berbeda ngono toh. Lah makanya harus cari apa yang melengkapi ya, cari HRD, cari cah admin, cari cah CS untuk melengkapi kekurangan. Itu yang ketiga ya mungkin itu tadi apa namanya ya wis ada pelatihan sendiri-sendiri, teman-teman ada yang interview satu minggu didelok performnya bagaimana. Kalau enggak ya ada masanya 3 bulan lah, kalau enggak bulan 3 bulan enggak perform ya kita mohon maaf dengan berat hati dirumahkan lagi gitu. Itu teman-teman. Ada lagi yang terakhir mungkin mau ya oke. Gimana Mit? Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu Pak. Perkenalkan nama saya Nabil Muhyiddin. Ini pertanyaannya boleh agak panjang atau sedikit aja? Monggo. Saya terserah Pak Darsen ini. Misalnya waktu kami bebas soalnya. Oke, mungkin agak banyak dikit lah. Oke, monggo. Jadi saya kan juga agak tertarik itu sih Pak untuk buka usaha juga gitu. Nah, yang saya tanyakan mungkin pertama mungkin Bapak awal-awal perintis itu kayak gimana gitu. Maksudnya apakah dari pertama itu hanya memasarkan produk orang lain, atau kita beli dulu, kita restock dulu, atau coba-coba bikin dulu baru kita jual kayak gitu, atau memang kita fokus nyari-nyari punya orang terus kita pasarkan. Terus yang kedua itu untuk men-testing winning produk itu kayak gimana Pak gitu. Soalnya saya selama ini itu masih nyari-nyari gitu, banyak banget produk-produk yang saya coba, tapi kok masih yang awalnya ekspektasi saya banyak pasarnya, banyak yang minat, tapi kok malah sepi kayak gitu. Di mana itu Pak? Di Facebook Ad? Di Facebook Ad juga, di sosial media, di Marketplace juga. Terus yang terakhir mungkin cara evaluasi timnya itu kayak gimana? Apakah tiap hari dievaluasi, di briefing, atau mungkin seminggu sekali atau kayak gimana? Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan yang saya tangkap ya. Oke, terima kasih, ini luar biasa sekali ya. Mungkin nanti bisa disambung ya, ini sharing sifatnya ya. Teman-teman mungkin ada yang sudah punya usaha, silakan nanti bisa sharing yang lebih, karena ini menurut pengalaman kami ya. Jadi ini menurut pengalaman kami, experience kami. Jadi nanti bisa diterapkan atau bisa diambil hikmahnya, nggak apa-apa. Kalau nggak perlu ya nggak usah ya. Yang pertama awalnya saya juga ngapunten, saya dulu itu di perangkat desa. Saya berani memutuskan resign ya, karena saya ini bisnis menjanjikan nih. Soalnya di perangkat desa sama jabatanku posisi biasanya seperti itu, ingin mengabdi kepada masyarakat, nyatanya dicekoki oleh laporan. Kapan aku ngabdi di masyarakat? Gak ada, bullshit biasanya. Iki bahasa pribadi ya, bahasa seperti itu. Gak ada, paling ya berapa persen ke masyarakat sih memang. Tapi kan ya seperti itulah kondisinya, ada datanya nggak valid dan lain sebagainya. Itu berdua ya. Maka dari itu saya mencoba reseller dulu produk. Nah, yang punya teman, saya punya teman, makanya harus kenal dulu. Makanya cuman tadi teman ada yang, kok jadulan apa sih? Jadulan ini, ambil dari mana? Tadi Popok Sakinah itu. Padahal ambilnya dari Kediri. Dia stok. Ya, aku tak ambil jadulan ya. Aku nggak stok reseller. Padahal dijual itu seharga kurang lebih 35, ambilku sekitar 25 atau berapa dulu. Kita itu, asik ya. Omset 12 juta dapat 4 juta, seneng. Itu melebihi gajiku pertama kali seperti itulah.
Lah lama-lama ketagihan, saya coba berani sharing lah, kan belajar dulu. Lah, saya menekuni belajar di YouTube, ya kan, belajar di YouTube, menekuni digital marketing, pengembangan tim, bagaimana. Coba rekrut admin, sing awalnya tokoku ning Shopee sama Tokopedia ketika itu tak kasihkan ke admin. Kowe tugasmu cuma balance chat sama proses orderan, nggih laporan ya. Nah, itu juga tak monitoring setiap hari. Awal-awal harus monitoring setiap hari. Kalau sudah agak bisa mungkin 1 minggu sekali. Seperti itu. Ternyata dari 4 juta profit dari 7 juta loh. Padahal itu wes gajine ndekne wes tak kei loh. Termasuk gajinya tim baru 1 tadi. Nah, dari situ wes mulai tidak terbendung ini, rekrut tim 5, jadi itu perform lagi. Akhirnya untuk omset ratusan juta ketika itu. Nah, dari situ akhirnya di tahun kedua kayaknya, wah, akhirnya kanca-kanca sing awalnya cuma rolas popiro tak rekrut ku abu ya, gede ngono, sing nganggur-nganggur kita kan. Jadi 20 kurang lebih. Nah, seperti itu. Akhirnya dari situ kan akhirnya kelenger aku dhewe, sing bina aku dhewe, sing monitoring aku dhewe, wong 20 gak punya manajemen SDM, gak bisa manajemen usaha dan keuangan dan lain sebagainya. Isone mau marketing titik. Padahal bisnisku gak cuma marketing, ada manajemen usaha dan keuangan, ada manajemen operasional dan SDM, ya kan, ada manajemen branding dan lain sebagainya. Itu banyak. Iso aku mau marketing tapi jebuk wong 20 marketing kabeh. Waco akhirnya. Pusing gue. Lah dari situ kan yang perform cuma 5 orang-orang yang lama, yang baru-baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, wah ra kuat iki. Sampai 1 tahun bahkan. Iku bahkan sing kasihku melonjak, melonjak turun drastis. Seperti itu yang awal-awal. Jadi pertama kali saya bisnis itu di reseller dulu. Terus kemudian perform tadi, kedua riset produk tak stok sedikit, ya kan. Habis tak stok sidik kok bagus, akhirnya saya ngelobi aku harus perform ke agen atau apalah bahasanya, sehingga meminimalisir cost atau HPP ini katakanlah biasanya 35 ya kan, atau 20 terus jadi 15. Sekarang apa, kita punya cash dan kita bisa mengambil stok yang lumayan banyak, sehingga produknya HPP nya yang awalnya tinggi malah rendah, itu kan juga bisa. Di situ akhirnya ini juga nyetok kok. Dan sampai sekarang saya juga masih testing produk. Tanya Amin itu juga. Itu yang pertama ya. Jadi dari awalnya dari dropship, kemudian orderan akeh, ada cash banyak, coba stok produk sedikit, laku ya kan, dites laku, terus kemudian tesnya juga beberapa produk dites, diupload semua di Shopee. Zaman semono masih muda, zaman semua Shopee sederhana zaman semono. Akhirnya dari 5 atau 7 diupload, ada 1 atau 2 produk yang perform, akhirnya fokus ke situ. Akhirnya stok banyak, muter kayak gitu, akhirnya sampai sekarang lah. Nah itu yang pertama, awalnya seperti itu sehingga menjadi Elegan Group Indonesia. Terus kemudian untuk testing produk winning itu kita itu ada punya 2 tes ya. Yang pertama testing produk winning, ketika sudah ketemu testing produk winningnya apa. Yang kedua nanti testing konten winning kayak gitu. Jadi pertama kali tes produk winning dari kira-kira ya perkiraan wae lah, karena searahnya sebetulnya kita kan ada rumus-rumus tertentu, tapi saya masih sampai sekarang masih perkiraan kira-kira produk itu kita harus dari brand Instagram, bangun brand tenan iki tak coba 5 produk diupload Amin katakanlah itu tanpa iklan pun payu ya men. Fokus iki wae guys ya. Tanpa iklan pun banyak klik, fokus iki wae itu kategori produk winning, tanpa dia apa-apa nonton, cuma diupload dengan kata kunci yang tepat, insya Allah ya. Kok ono traffic, ono yang mengunjungi, ada yang mengunjungi, lebih payu, pengen winning iki. Kemarin kita juga dapat produk winning ya, cuma kita belum main, kita simpan dulu karena kita fokus lagi di satu ini gitu. Caranya seperti itu. Facebook add it marketplace, Facebook add sama, ada produk 5 tadi dites ya kan. Paling enggak kita membutuhkan sekitar 2-3 hari nih ya. Ini sebenarnya 3 hari kelamaan, sebelum 1 hari pun bisa kita memutuskan bahwanya produk ini winning ya. Tapi nek bisa lebih stabil ya, akurat tenan, kita butuhkan 3 hari sebetulnya.
Kalau sebetulnya saya 1-2 hari sudah ketemu produk winning. Nah, wes aku main iki lah. Nah, dari beberapa yang produk yang saya tes. Jadi kita memutuskan satu produk ini coba lah, cari kontennya dicari dari segi video, foto atau carousel lah bahasa. Dicari, kita pakai sistem apa ya? 115 apa? Objektifnya apa Benjamin? Tapi kita nggak coba ke sana. Facebook Ad-nya masih dasar. Kita nggak pakai interest. Kita nggak pakai apa-apa, cuma pakai yang pertama kita PPE. Kita kan ada CS. Makanya saya sharing sama teman-teman yang pakai full form. Kemarin kesini itu budget iklannya 1 bulan 90 juta. Dibanding saya cuma sekitar 3 juta. Omsetnya sama. Ya, profitnya lumayan gede kita. Makanya dia kemarin kesini terus main PPE. Karena apa? Produk kita, aku lebih fokus nih kosmetik memang. Produk ya sepatu dan sebagainya aku nggak begitu paham produk knowledge-nya. Jadi lebih kosmetik, brand Breaktive, brand Beauty of Angel, brand Ame, brand Tanavi dan di Depok banyak sekali seperti itu. Makanya ada beberapa kosmetik tak coba. Yang terakhir ini brand Mui ya. Ini bagus sekali ya. Ini tak kasih bocoran. Coba main Mui, cari di Instagramnya, chat di adminnya gimana. Kalau lebih-lebih langsung ketemu brand ambassador, brand ownernya. Aku kasih harga khusus ya, tapi harus kenal dulu. Ketemu jak ngopi ya, untuk harga spesial nanti bisa gitu. Ya intinya di situ. Jadi Facebook Ad masih dasar banget secara full form dan sebagainya, kita nggak ke situ pernah, cuma tapi nggak di situ, kita nggak main interest, kita nggak main objek dan sebagainya. Mungkin main demografi tetap, ya kan, usia tetap wanita 21-25 sampai 50. Lokasi seluruh Indonesia, tak kecualikan di Papua, dan tingkat raternya tinggi, tak kecualikan di situ. Enggak, adjustment betul, ya adjustment betul. Adjustment kita agak konversi tapi lebih ke adjustment. Konversinya kan form. Adjustment itu lebih ke CS, makanya kita punya 3 CS. Yang 1 CS itu tak taksir 50 juta. Dengan budget ya lumayan lah. Kalau aku kira-kira budget kayak kemarin ya CS saya itu sharing ini ya. Ya dia dapat omset 34 juta padahal budget iklannya cuma 1.300.000. Ya. Per bulan 1.300.000 dapat 34 juta per bulan. Makanya tak push lagi ya, 50 juta ini ya gitu. 50 juta paling idealnya kan 20% ya kalau Facebook Ad ya. Kalau kita idealnya di 50 juta berarti ya budget iklannya sekitar 10 juta. 20% rata-rata, tak lihat sama semuanya rata-rata 20%. Lah ini nggak ada sekitar 5% loh, nggak ada 10% loh. Itu bagus banget aku. Itu ya dari situ mungkin hampir sama lah jaringan, tapi aku nggak terlalu ke situ ke full form, tapi main saya di PPE dan itu sederhana banget, tapi alhamdulillah ngaruh itu. Yang kedua ya, itu ketiga apa kita masih kayak kita tadi ya. Oke, ada lagi Mas atau yang lain sebelum saya lanjut ini? Ada lanjutan. Ini sharing sebentar. Oh gitu ya. Nah ini sukses story saya teman-teman. Ini saya kemarin suruh buat buku lah, ya Allah, buat buku lapo gitu. Tapi sebetulnya sih penting ya. Tapi aku cukup sharing di sini aja lah. Intinya teman-teman, bagi teman-teman sing bingung ngarep mau usaha apa, ya kan, bingung ngarep mulainya dari mana, terus bingung ngarep lapo, mungkin sharing ini kita lebih bahas ke situ ya. Next min. Nah ini kita ketahui dulu lah dasarnya, pedagang gua apa, pengusaha gua apa, ya kan. Nah pedagang teknis, lebih ke teknis. Nah teman-teman sudah paham lah, pengusaha lebih strategis, kayak lapo, ngopo, terus kasihkan delegasi ke siapa, nanti timnya siapa, berapa dan sebagainya. Mencari bagaimana. Kalau pengusaha mencari siapa. Pedagang kan piye caranya, pengusaha siapa wongnya tempat takok kene, siapa wongnya sing tak delegasinya kanggo iki. Itu pengusaha. Terus kemudian pedagang mengandalkan Superman, kabeh tandangi, ya kan, air produksi, ya kan,
kulaan bahan, produksi, marketing, laporan, wah sumpek wes pokoknya. Nah kalau pengusaha itu menjadi super tim, jadi aku kurang di apa ya, aku butuh tim yang seperti apa ya, itu pengusaha. Terus kemudian fokus pada omset, aku untuk dinokin untuk 100.000, alhamdulillah, untuk sini 1 juta, alhamdulillah. Nah pengusaha fokus pada aset yang tadi saya jelaskan tadi, aset, fokus tim, fokus brand, fokus sistem dan lain sebagainya, termasuk fokus aset tadi ada intangible dan tangible. Terus kemudian hidup untuk jangka pendek, jadi kagok iki entek, nggak ada jangka panjang, apalagi dalam kondisi keuangan pas-pasan, ya kan, nggak ada keuangan finansial saving, nggak ada, itu juga repot para pedagang. Untuk pengusaha juga jangka panjang, paling nggak kita di pengusaha itu di tahap ketiga atau financial saving, kan ada financial ada 5 ya kondisi finansial. Yang pertama financial deficit, di mana keuangan ya kita atau pendapatan kita itu lebih rendah daripada pengeluaran, itu wes makno gali lubang tutup lubang, bahkan digali gak ditutup-tutup karena bisa nyaur. Yang kedua finansial pas-pasan, ya pendapatan kita sama atau setara dengan pengeluaran. Yang ketiga ya minimal kita di pengusaha di situ apa financial saving, pendapatan kita lebih tinggi daripada pengeluaran atau kebutuhan itu. Ya, yang keempat ada financial independent, pendapatan kita lebih tinggi daripada gaya hidup. Makanya kebutuhan sama gaya hidup beda. Kalau gaya hidupnya ini desa, kebutuhannya ini desa 3 juta, kebutuhan gaya hidupnya 2 juta, kebutuhannya gaya hidup 2 juta berarti 5 juta. Pendapatan kita amin ini 7 juta, lumayan sih. Nah, akhirnya bisa. Itu financial independent kita di tahap itu. Karena apa? Pendapatan kita lebih tinggi daripada gaya hidup. Yang ketiga, yang kelima, yang terakhir ada financial freedom atau kebebasan finansial. Ini yang saya inginkan. Aku fokus keluar dari resign itu cuma 3 alasan. Saya ingin bebas keuangan, saya bebas tempat, dan saya ingin bebas waktu. Nah itu yang saya kejar ya memang financial freedom. Sebelum saya ke financial freedom, saya juga ngejar terus di sini fokus